Salah. Nggih. Namung ngoten niku bae. Nggih, namung ngoten iki. Wis kali-kali. Kalau kinten jubian. Lah mijet laren muter, mijet laren micer ngono. Larang ngene piye? Nggih to, Pak? Nggih. Mijet Kaya perasaan jare kata. sing nggo perasaan kula dhewe kok delok. Oke, baik, Sudarso, yang hormati Buatan Bapak Administrator Sakit Pak Pengatur dan sama tentara, yang hormati Bapak senior Pak Mas Nano, Pak Gis Denbon, ini alumni saking Lab Mas Mengro, terus kalau kali Pak Nano, kali Pak Gini, kali Manunggur, terus Adi Lanang, terus asalnya kalau itu nek terlep kalau kating terlep wong sak wingi mbani kok terus nek pensiun kabeh sing Indonesia kok ada nggih. Berarti bisa untuk membuat 3 resep. Gitu. Nah, ini ajeng damel nama sinten. 3 resep niku ketingale dandangnya mboten muat nggih. Kira-kira 20 mawon. Berarti damel 20 mungkin iki dikiri kami ngebetne nggih. Lah monggo. Oke, mboten jendel kan gini. Nah, dandangnya nih misalnya mungkin dandangnya ngambil mungkin yang jendel kan dados anu niku. Gosong ngeten niku nggih. Niki mungkin ngeten iki kalau sekitar sak menten iki lame kantelan. Niki, Pak. Niki di Wis sama ini kan tangerane. Mata piye? wis 2 4 Cendek. Sendok. Terus Pak Dek mau air kapur pinten? 1 sendok besar kapur. Ini seni. Sekadung bacek Pak. Ini kering-kering ya rapi. Toko gawe itu kan rong drigen, PDPR rong drigen, muretan rong drigen itu kan setiap anu kan iso nggawa PDPR kalih muretan ngoten. Toyone wae sih. Sing gen Dinamik itu tasik. 25. Itu gunake urea jadi urea subsidi setunggal kilo. Urea setunggal kilo, terus nitrobakternya sini. Nitrobakter niki setunggal liter. Terus TTC setunggal liter. Jadi nek nitrobakter baunya sangat sangi niku. Karena untuk boyolene niki niku. Nah niki monggo dicampur. Monggo nek pun dicampur didiamkan kira-kira 1 sampai 2 minggu lebih saged digunakan. Yang paling aman 2 minggu. 2 minggu lebih digunakan. Nah, terus niki mungkin saged dikembangkan terus, Pak. Dikembangkan terus selama bisa fungsinya urea itu merangsang nitrobakternya biar bisa berkembang terus. Nah niku mungkin jenengan damel cuma benten nek kan gen muretan cukup gen jerigen-jerigen ngeten iki nek nitrobakter tidak boleh terkena sinar. Benten nek kalian damel PSG, nek PSG malah justru dipeme ten gen matahari panas. Kajenge mungkin saged berkembang. Niki tidak boleh terkena sinar. Terus mungkin nek gunake jerigen ngeten iki mungkin kedah ditutup ngangge plastik ireng napa-napa kajenge mboten sinare mboten mepet. Nah monggo niki jenengan taker untuk buat 2 Pak. Mungkin nek enten karate mboten saged dicampur nih. Soalnya mungkin sing dipedhot niku misalkan iki sak menten iki mungkin 5 jenis. Terus mungkin di contoh-contoh riyen iki di kela misalkan niku. Nah, mungkin king cabang misalkan godhong itu anu. Nanti dari daun ketiga atau cabang ketiga. Jadi yang pucuk itu. Nah, nek sing menake. Ampun sing tua-tua. Mudah-mudahan nek ampun sing pucukan. Soalnya pucukan mungkin sama dirmet. Dan puhu, ada 5 jenis lah.
Nah, nek kene iki mungkin dipijet susah. Memang nggih. Ya sakit iki mboten anu, mboten demanding kuwi. Napa jenengan padus gocon kira-kira mungkin dicoba talok nggih. Tambah melih niki daun niku bisa diambil Mbak Taru. Kalau suket apa Nggih, kurang-kurang. Lah ngene iku Depan nih. Talok kuwi malah. Suket-suketan mboten apa? Suket-suketan mboten apa iki? Talok mboten apa pun. Sarah. Nggih. Guna mau ngantar iki bae. Nggih, napa ngeten iki? Lah wis sari-sari. Kalau kinten jugiane dibengking ya. Ngono kaya setengah jam kaya sepi. Jenengan puter, mengke remuk kabeh ngeten. Iki kan katut puter. Ya, berarti berhenti nggih. Iki ngeten kok. Dipijet nggih. Iki nganggo perasaan iki. Lah perasaan apa iki? Lah bateke Lah mijet laren muter, mijet laren micer ngono. Larang ngene pijet ya gitu, Pak. Pijet Bukannya perasaan jare Kak. sing nggo perasaan kula dhewe kok deloken kok. Lah gitu Pak ya. Lagi jam 11, teko jam 11. Bapak Asma Jangkepe sinten? Dwi Haryanto Selaku POPT Lab PHP Pantau. Pak, mungkin bisa disampaikan kegiatan hari ini apa Pak? Kegiatan pembuatan APH dan bahan organik yang nanti bisa membantu petani untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan hubungannya dengan masalah pupuk dan masalah Apa saja yang diberikan ke petani? Ini pembuatan apa gitu? yang hari ini untuk prakteknya kita membuat PJBR yang fungsinya sebagai zat perangsang akar tanaman, kemudian kita membuat nitrobakterium yang nanti bisa digunakan untuk mengganti pupuk nitrogen, kemudian juga kita membuat moretan yang digunakan petani sebagai dekompositor dalam pembuatan pupuk organik maupun pupuk organik cair, dan juga untuk pembusukan jerami di lahan, dan juga kita coba praktek pembuatan biosaka yang inovasi dari petani dari Blitar Pak Muhammad Ansar itu yang dikembangkan di kelompok tani ini supaya mereka bisa tahu dan bisa mengembangkan lebih jauh. Intinya bahwa hari ini kita lebih banyak ke back nature, jadi kembali ke alam, menggunakan bahan organik maupun agensi hayati untuk budidaya tanaman. Pak, keuntungannya menggunakan agen hayati ini apa Pak terhadap pertumbuhan tanaman? Yang jelas bahwa bisa memperbaiki struktur tanah, bisa menghindari tanaman dari residu pestisida yang berlebihan, dan juga menghindari tanaman yang sudah jenuh dengan penggunaan pupuk organik, sehingga nanti bisa digunakan dengan bahan organik maupun agen hayati yang kita praktekkan hari ini. Terus untuk bahan-bahan dan medianya yang digunakan ini gimana Pak? Bahannya cenderung bahan alami dari sekitar, jadi ini lebih banyak pada teknologi yang mengedepankan lokasi. Jadi lokasinya ya semacam biosaka itu ya di lokasinya masing-masing, jadi tidak bisa kita impor dari daerah lain, nanti hasilnya akan berbeda. Termasuk juga pembuatan PJBR itu ya dari tanaman yang ada di sekitar ini, perakaran tanaman, rumput-rumputan dan lain sebagainya, kemudian moretan juga sama. Jadi lebih banyak pada kita menggunakan teknologi lokal, dari bahan lokal yang kita kembalikan ke alam. Untuk biayanya sendiri Pak dibanding mungkin dengan membeli saprodi yang kimia? Nah, biayanya jelas itu lebih murah dibandingkan dengan penggunaan kimia. Semacam kalau misalkan dengan pupuk urea yang susah didapat, harganya juga semakin ini, dengan kita memproduksi nitrobakter yang bahan baku nitrobakter alami dan kemudian menggunakan perangsang untuk mengembangkan itu pupuk urea paling cuma 1-2 kilo itu sudah bisa untuk aplikasi untuk sekitar sepertiga hektar dan sebagainya. Jadi lebih murah, termasuk yang bahan alami kita dari bahan katul dan lain-lain itu kan mudah didapat dan sangat murah di tingkat pembuatan. Tanaman selama ini nek petani kan lebih istilahnya puas dengan beli kimia karena langsung terlihat efeknya mungkin tanaman hijau. Nah kalau menggunakan agen hayati ini, yang jelas kalau agen hayati maupun bahan organik itu harus bertahap, tidak bisa kita terima secara instan. Tapi yang jelas dari pengalaman yang ada itu sekitar 2-3 musim tanam itu
hasilnya sudah bisa terasa. Jadi semacam untuk petani yang beralih ke organik itu sudah 2-3 musim tanam mereka sudah bisa melepaskan pupuknya organik. Jadi memang butuh proses, tidak bisa secara aplikasi hasil bisa dilihat, tapi harus lama-kelamaan untuk menghindari penggunaan pupuk kimia yang semakin berlebihan. Bisa mengatasi permasalahan penggunaan kimia. Pak, apakah ini kaitannya juga dengan fenomena banyaknya penyakit yang saat ini menyerang di pertanian, terutama Sragen? Kemarin ada kerdil, ada karatan juga, itu juga ada pengaruhnya juga. Sebenarnya juga itu juga salah satu untuk mengatasi itu. Jadi tingkat keasaman tanah karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, kemudian sistem budidaya yang masih secara konvensional, sehingga itu juga membantu petani mengatasi permasalahan yang ada di lapangan itu sendiri. Satu lagi Pak, kemarin kan ada keluhan setelah kerdil kemudian ada tim yang turun katanya itu memang faktor keasaman. Terus musim ini yang di Sidoarjo ini karatan Pak, tayangan itu. Nah itu karena faktor apa kalau itu karatan juga karena faktor keasaman tuh. Biasanya kalau faktor keasaman akarnya menjadi tidak sempurna. Jadi akarnya itu karena pengaruh kondisi asam itu, kan ada pengaruh pH rendah, pengaruh keasaman. Nah, keasaman itu menyebabkan akar yang ada itu menjadi semacam karatan. Kalau petani mengatakan karatan, itu sebenarnya pertumbuhan akar yang tidak normal. Nah, itu nanti kita buat supaya akarnya itu bisa normal. Kita menggunakan bahan organik itu tadi. Cirinya apa Pak? Gejala-gejala yang muncul karatan itu apa? Kalau karatan di akar jelas nanti pH-nya rendah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertumbuhan tanaman tidak normal. Jadi semacam kerdil tidak mau tumbuh. Kemudian nanti kalau dicabut akarnya berwarna kecoklatan semacam karat, kena karat, sehingga dikatakan petani dengan karat. Normalnya akarnya akan berwarna putih putih atau kuning itu, dan tumbuhnya normal. Jadi tidak karat. Kalau karat kan semacam busuk gitu. Kalau normal kan nanti warnanya akan putih atau kuning dan tumbuhnya memang normal gitu. Terus pencegahannya sama penanggulangannya pripun Pak? Iya, harus dari awal, dari budaya misalkan pengolahan tanah yang kuncinya di pengolahan tanah. Jadi kalau pengolahan tanah yang bagus, kemudian memberikan bahan organik yang cukup, itu nanti faktor keasaman tidak. Karena pengalaman yang ada itu di tingkat petani, pengolahan tanah yang kurang sempurna. Di samping pengolahan tanah yang kurang sempurna, memang sistem kejar tanam itu juga menjadi salah satu faktor. Karena banyak jerami yang belum busuk, kemudian ditanam. Aplikasi pupuk urea itu sendiri akan membantu proses pembusukan jerami itu, sehingga proses pembusukan jerami itu kan menjadi panas dan menjadi asam, sehingga itu akan berpengaruh pada tanaman yang mereka tanam. Dan biasanya gejalanya muncul kalau dipupuk dengan menggunakan pupuk urea atau pupuk kandungan nitrogen, sehingga pupuknya diserap untuk proses pembusukan, nanti bagian akarnya itu akan membusuk atau menjadi karatan yang ada. Pak, sudah ada uji lab belum Pak tingkat pH di sudah, Sragen? jadi di beberapa lokasi di Sragen yang terjadi tanaman itu secara umum yang dilaporkan ke kami dari teman-teman yang di lapangan itu pH-nya sangat rendah. Malah justru sekitar ada 4,5, pokoknya di bawah 5 lah. Normalnya padahal berapa? Itu normalnya 7, tapi masih ada toleransi sekitar 5,5 atau 6 sampai 7. Jadi ada toleransinya. Jadi di atas 5,7, 6, 7 itu normal. Tapi kalau sudah di bawah 5 itu tidak normal. Dan pH yang di bawah itu pemberian pupuk berapapun tidak bisa diserap oleh tanaman. Karena mengganggu perangkaran tanah dan penyerapan unsur hara juga semakin terganggu. Ini kalau dari skala keparahannya sudah parah Pak ini? Kalau ini belum Pak. Kalau ini kan cuma berjalan pada lokasi-lokasi tertentu saja. Nanti tidak dalam skala luas, tapi mungkin ada dalam satu kelompok juga tidak dalam kelompok semua. Jadi mungkin dalam satu kelompok, terutama pada daerah-daerah yang pengolahan tidak sempurna maupun daerah yang tergenang, itu yang terjadi semacam itu. Jadi tidak secara keseluruhan, tapi hanya beberapa lokasi, beberapa titik, dan cuma berapa, nah, jadi tidak banyak. Jadi, kecamatan mana aja Pak? Kalau satu musim Bapak tanam ini belum ada laporan, tetapi kalau untuk musim tanam yang lalu itu ada, terutama di kecamatan Sambung Macan. Yang Banyurip sama Gerindeng.
Jadi tidak semua lokasi. Jadi untuk musim ini belum ada yang terlaporkan karena ini baru masuk musim tanam baru, musim tanam. Tapi kalau musim yang kemarin itu sudah terlaporkan, itu jumlahnya sudah Pak, efeknya ke produktivitas pripun? Ada penurunan enggak Pak? Karena luasannya tidak tinggi ya belum berpengaruh pada kita secara keseluruhan. Kalau secara petani ya jelas yang terkenal mesti turun, tapi secara keseluruhan itu belum.